time you walk into the room, got me feeling crazy, shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Perkenalkan, nama saya Maya Veronica, NIM 877598052. Saya dari Universitas Terbuka dengan mata kuliah Pembelajaran Tematik Terintegrasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat anak-anak? Masih. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Bajunya sudah rapi semua? Sudah. Sudah siap untuk belajar? Siap. Oke. Sebelum memulai pelajaran, kita akan membaca doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Marilah teman-teman kita berdoa sejenak. Berdoa dimulai. Beri salam kepada ibu guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang cara hidup makhluk hidup. Setiap makhluk hidup, baik hewan, tumbuhan, maupun manusia memiliki cara hidup di lingkungannya masing-masing. Makhluk hidup harus menyesuaikan diri di lingkungannya atau beradaptasi dengan tempat tinggal supaya bisa memiliki oleh makanan, tempat tinggal, berkembang biak, dan melindungi diri dari bahaya. Manusia juga menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Contohnya, orang yang berada di pegunungan terbiasa dengan udara dingin dan memakai pakaian yang tebal. Dan orang yang di pantai terbiasa dengan udara yang panas, terbiasa memakai pakaian tipis. Nah, coba kalian diskusi dengan teman sebangkunya, apa itu cara makhluk hidup? Sudah dibaca bukunya? Sudah. Siapa yang tahu contoh cara hidup hewan dan tumbuhan? Saya, Bu.
dan palu untuk mengambil makanan. Saya tumbuhan kaktus hidup di daerah kering, gurun. Daunnya berbentuk duri untuk mengurangi penguapan batangnya menyimpan air. Sayangnya sedang berkecamatan. Berada hidup di air, memiliki daun lebar yang mengapung di permukaan air dan batangnya berongga untuk menyalurkan udara. Jadi untuk hewan tadi burung dan ikan. Untuk tumbuhan kaktus dan geraan. Yang kedua itu, siapa yang sudah paham mengapa setiap makhluk hidup harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Ada yang sudah tahu? Saya, Bu. Ya. Makhluk hidup merupakan tempat yang sesuai untuk mendapatkan makanan, air, udara, dan perlindungannya. Jika tidak mampu menyesuaikan diri, maka makhluk hidup tersebut bisa kesulitan mencari makanan dan tidak bisa berkembang biak atau bahkan mati. Contohnya ikan menyesuaikan diri hidup di air dengan memiliki insang agar bisa bernafas. 2. Kaktus menyesuaikan diri di daerah kering dengan memiliki daun berbentuk duri untuk mengurangi penguapan air. Nah, jadi untuk ikan hidup di air, kaktus hidup di Gurun atau daerah kering. daerah kering. Apa yang bisa kita pelajari dari cara hidup makhluk hidup di sekitar kita? Saya, Bu. 1. Belajar beradaptasi. 2. Belajar bekerja keras dan mandiri. 3. Belajar hidup seimbang dengan alam. 4. Belajar bersyukur dan menghargai kehidupan. Iya, belajar bersyukur dan Kehidupan. satu tadi belajar beradaptasi. Makhluk hidup selalu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jika tidak, bisa mati. Belajar bekerja keras dan mandiri. Contohnya, hewan mencari makan sendiri dan tumbuhan berkembang tanpa bantuan manusia. Jadi tumbuhan berkembang sendiri tanpa adanya bantuan manusia. Belajar hidup seimbang dengan alam. Makhluk hidup saling bergantungan satu sama lain. Contohnya, kita bergantungan pada apa? Pada makanan. Minum air, makanan, dan beradaptasi dengan lingkungan. Nah, sekarang kalian diskusikan tentang makhluk hidup tadi. Jadi nanti siapa yang belum paham dan siapa yang paham, silakan. Yang tidak paham, silakan bertanya. Yang sudah paham bisa menjelaskan apa itu cara hidup makhluk hidup.
Baiklah, silakan berdiskusi. Aji sudah paham cara hidup makhluk hidup tadi? Contohnya tadi hewan, Ikan dan burung. silakan tuliskan di papan tulis supaya teman-temannya bisa mengerti. Yang lain perhatikan. Sudah? Nah, yang lain sudah mengerti? Sudah. Kalau hewan itu contohnya apa? Ikan. Ikan hidup di mana? Menggunakan untuk bernafas. Burung hidup di darat atau udara. Mengapa burung tidak bisa
hidup di air? Karena tidak memiliki sel. Untuk tumbuhan, siapa yang sudah mengerti? Sudah, Bu? Sudah? Tumbuhan itu contohnya kaktus yang hidup di dinding dan siapa yang ingin menambahkan? Untuk silakan. Silakan perhatikan contoh tumbuhan yang kedua itu.
Jadi yang hewannya adalah ikan tadi. Ikan hidup di air. Burung hidup di darat. Ada tidak hewan yang bisa hidup di air dan di darat? Bisa, contohnya ular. Ular bisa tidak hidup di air? Bisa. Di darat? Bisa. Ini hewan yang bisa di darat dan di air. Ular. Kalian tahu apa itu ular? Pernah melihat? Jadi dia bisa bernapas di air dan di darat. Siapa yang belum mengerti? Yang ingin bertanya, silakan. Sudah mengerti? Sudah. Yang hidup di darat dan hidup di air. Makhluk hidup harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ayo, siapa yang mau maju ke depan lagi menjelaskan? Yang sudah kalian pahami dengan diskusi dan membaca buku, mengamati gambar tadi. Yang lain silakan diamati gambar kalau sudah mengerti. Saya Bu yang ingin menjelaskan boleh?
teman kalian, mengapa makhluk hidup harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Makhluk hidup memerlukan tempat yang sesuai untuk mendapatkan makanan, air, udara, dan perlindungan. Jika tidak mampu menyesuaikan diri, maka makhluk hidup tersebut bisa kesulitan untuk mencari makanan, tidak bisa berkembang biak, atau bahkan bisa mati. Contohnya tadi seperti ikan tadi ya. Ikan tadi menyesuaikan diri hidup di air. Sedangkan kaktus dia tidak hidup di air. Dia hidup di tempat yang kering. Ayo, siapa yang mengerti lagi? Sudah paham? Apa yang ada di buku tadi? Iya. Yang sudah kita bahas tadi.
satu, belajar beradaptasi. Dua, belajar bekerja keras dan mandiri. Tiga, belajar hidup seimbang dengan alam. Empat, belajar bersyukur menghargai kehidupan. Jadi, setiap makhluk hidup memerlukan tempat yang sesuai. Contohnya manusia, ada yang hidup di air tidak? Tidak. Manusia hidup di darat. Karena manusia tidak memiliki insang seperti ikan. Setiap makhluk hidup itu memerlukan tempat yang sesuai untuk hidup. Ikan hidup di air, manusia hidup di darat. Burung tadi hidup di darat atau udara. Manusia bisa tidak terbang seperti burung? Jadi, setiap makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang hidup di air, di darat, dan di udara. Baiklah, kesimpulan pelajaran kita hari ini, setiap makhluk hidup memiliki cara hidup yang berbeda-beda sesuai dengan lingkungannya masing-masing. Kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri disebut beradaptasi. Adaptasi membantu makhluk hidup bertahan, mencari makan, melindungi diri, dan berkembang biak. Baiklah anak-anak, untuk sebelum kita menutup pelajaran hari ini, marilah kita ice breaking sebentar ya. Tepuk semangat pagi. Semangat pagi. Masih semangat? Masih. Silakan ketua kelas untuk ditutup. Ya teman-teman, kita berdoa. Doa dimulai. pelajaran kita hari ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.